Oke baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak, untuk teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada, Bisai dan Lupe yang sudah menyelenggarakan acara ini. Perkenalkan saya Asep Sunandar. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai tutorial menghadapi interview kerja. Di sini paling nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung tulis aja di chat publik yang ada di Bisa Tampil, ataupun yang dari YouTube, Tupai by Bisai bisa langsung tulis pertanyaannya di live chat. Untuk kameranya sengaja saya lock terlebih dahulu supaya, lancar acaranya nanti, dan untuk mikrofon juga, saya lock, biar acaranya berjalan dengan lancar. Jadi pertanyaan bisa langsung tuliskan aja di chat publik ya teman-teman ya. Oke baik, sebentar ya saya share screen terlebih dahulu. Oke saya upload aja kayaknya materinya. Oke, sambil nunggu materinya di-upload, nanti kita lebih ke sesi diskusi aja ya teman-teman ya. Jadi, boleh tanyain apa aja bebas, kira-kira persiapan teman-teman sudah sampai mana gitu, kira-kira yang ingin ditanyakan nih, pada saat mau interview kerja itu apa aja bisa langsung tuliskan aja dulu di, chat publik yang ada di Bisa Tampil nanti, sambil berjalan nanti saya jawab, atas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau misalnya waktunya udah habis, nanti bisa diskusi di, siaran ulang dari acara ini ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi judulnya itu mengenai tutorial menghadapi interview kerja. Nah, biasanya nih, kalau misalnya kita mau, dapat panggilan nih untuk, ke kayaknya PowerPoint-nya ini ya, saya share screen aja kayaknya. Bentar ya, biar lebih nyaman lagi. Saya share screen aja.
Bentar ya, ada sedikit gangguan teknis nih. Oke, udah kelihatan ya? Nah, oke, di pada webinar Play dan Bisai yang ke edisi 39 ini, saya akan membahas mengenai menghadapi interview kerja ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bertanya di LinkedIn ataupun di sosial media saya juga bisa tinggal kunjungin aja. Nah, biasanya pada saat kita mau interview nih atau misalnya kita dapat email undangan nih untuk interview kerja gitu. Nah, biasanya walaupun mungkin kita orangnya pede nih, terus percaya diri juga gitu, percaya dirinya tinggi gitu. Tapi biasanya kalau misalnya untuk awal-awal itu pasti grogi saat wawancara ataupun saat interview itu pasti ada gitu. Sebenarnya grogi pada saat wawancara ini faktor utamanya adalah satu ya teman-teman ya, kurang persiapan gitu. Jadi kita benar-benar gak ada persiapan sama sekali. Jadi sebenarnya wawancara ataupun interview itu bukan ajang debat ya teman-teman ya antara job seeker dan dengan interviewer gitu ya. Jadi kita jangan anggap pada saat interview ataupun wawancara itu ajang perdebatan gitu, yang dimana gue bisa mengalahkan interview ini loh gitu, gue bisa mengalahkan HRD ini loh gitu, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saat interview ataupun wawancara itu tuh kita harus harus bisa nih, harus bisa menjual diri kita nih namanya. Kalau kita tuh cocok gitu untuk di perusahaan ini. Terus yang berikutnya kepribadian adalah kriteria yang paling utama bagi HRD. Jadi 80% kepribadian dan pengalaman itu merupakan yang bakal dipilih nih sama HRD gitu. HRD itu akan melihat nih kepribadian dan pengalaman kerjanya itu sampai mana gitu, udah sampai sejauh mana gitu. Nah, kalau misalnya dari segi pendidikan, itu biasanya HR itu hanya melihat cuma mungkin 10% ataupun 20% gitu. Karena pengalaman kerja ini yang nantinya bakal menentukan nih kamu itu cocok nggak di perusahaan ini, kamu ini layak nggak gitu kami terima gitu. Jadi kepribadian dan pengalaman itu sebenarnya kepribadian dan pengalaman ini kita wajib sekali untuk masukkan di CV kita ya teman-teman ya. Nah untuk CV yang baik biasanya HRD itu nggak mau ribet-ribet ya mengenai CV itu gitu. Kalau misalnya kalau CV kalian panjang nih sampai 10, 20 halaman gitu itu bukan CV lagi ya teman-teman. Itu udah kayak arsip dokumen kalian yang kalian berikan ke perusahaan gitu. Sebenarnya untuk bikin CV ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang-panjang banget ya. Yang penting poinnya itu adalah kena gitu, on target ya. Jadi misalnya yang pertama, di CV itu tentunya data diri kita yang di CV itu harus lengkap dan jujur ya. Kalau bisa kita buat CV itu nggak harus ini, minta apa ya, kan sekarang tuh udah banyak sekali tuh, jasa pembuatan CV gitu, jasa pembuatan CV menarik gitu, itu udah banyak sekali di internet. Nah, kalau menurut saya itu, kurang rekomendasi kalau misalnya kita mau menggunakan jasa itu. Siapa tahu mungkin jasa CV itu emang bagus gitu kan, jasa CV itu emang bagus,
pilihan apa ya, poin-poin yang di ininya emang bagus gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan kita gitu, sama aja kita berbohong dengan diri kita sendiri gitu ya. Nantinya kedepannya akan jadi bumerang untuk kita sendiri gitu. Kita di CV jawabnya A, di kenyataan jawabannya B gitu. Itu sangat sangat fatal sekali ya teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya adalah detail CV. Jadi di CV ini, dalam CV ini kita harus detail juga. Misalnya pengalaman kita udah pernah nih melakukan pengalaman kerja, udah pernah nih kerja ataupun masih baru lulus gitu. Tapi di situ kita udah punya nih pengalaman-pengalaman di organisasi ataupun pengalaman di dunia pekerjaan gitu. Kita jangan cuman tulis misalnya pengalaman di perusahaan A gitu. Posisinya adalah programming ataupun desain gitu. Terus di situ cuman ditulis aja programming Android, desain desain grafis gitu. Kita nggak cuman butuh itu aja ya, tapi di bawahnya itu harus diterangkan juga. Misalnya kita bekerja di perusahaan A dengan Android programming, di bawahnya kita cantumkan juga gitu. Mengenai deskripsi apa sih apa sih waktu kita bekerja di perusahaan sebelumnya itu kan di programming nih atau mobile apps gitu. Di situ kita cantumkan nih deskripsi ataupun keterangan singkat mengenai pekerjaan yang kita yang pada saat di perusahaan sebelumnya. Jadi perusahaan yang akan merekrut itu tahu gitu kalau kalian itu kerjanya seperti ini gitu. Kalau misalnya cuma ditulisin programming Android aja, perusahaan nggak HR nggak bakalan tahu gitu untuk nilai ini nih programmer Android nanti dia kerjanya ngapain gitu, sesuai nggak gitu dengan pekerjaan yang di sini gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah achievement ataupun penghargaan. Jadi di CV juga kita balik kalau misalnya kita punya penghargaan, itu boleh kita cantumkan penghargaan-penghargaan kita yang relevan gitu teman-teman ya. Yang penghargaan-penghargaan yang sesuai dengan posisi yang akan kita lamar. Misalnya kita mau melamar pekerjaan mengenai Android programming gitu. Tapi penghargaan kita juara satu masak gitu kan se-RT gitu. Nah itu nggak perlu ya teman-teman ya kalau misalnya pengalaman seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau nge-apply mengenai jurusan atau divisi Android programmer gitu. Misalnya kita pernah mengisi acara ataupun pernah menjadi trainer di Android beginner gitu. Nah itu boleh ya teman-teman ya. Terus kita di situ dapat atau misalnya kita pernah menjadi fasilitator gitu di Android programmer itu boleh juga ya teman-teman. Yang penting yang dicantumkan itu penghargaan ataupun achievement itu sesuai dengan posisi yang akan kita tempati ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak sesuai itu kalau misalnya nggak sesuai ya sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi setidaknya bisa mendukung gitu. Misalnya apa ya, pernah mendapatkan lomba komunikasi gitu. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya komunikasi itu lebih general ya teman-teman ya, nggak lebih ke spesifik gitu. Jadi bisa juga gitu untuk mendukung ke arah pekerjaan yang akan kita lamar. Terus yang berikutnya adalah kontak. Nah, jadi untuk kontak ini sebenarnya kita cukup cantumkan nomor telepon. Nah, nomor telepon ini kalau bisa udah yang udah masuk juga gitu sama WA-nya gitu, udah satu sama WhatsApp kita gitu. Jadi kita nggak harus nyatuin nomor telepon itu dua gitu ya. Nomor teleponnya beda, terus nomor WhatsApp-nya beda gitu. Satu aja tapi yang harus berhubungan ya tentunya nomor teleponnya ini. Karena untuk saat ini sepertinya sih kalau misalnya menghubungin apa-apa itu lewat WhatsApp itu lebih praktis dan lebih simpel ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah email alamat gitu. Nah itu juga kita bisa cantumkan email dan alamat kita. Terus yang tidak perlu itu adalah kontak-kontak seperti sosial media gitu. Itu sebenarnya menurut saya tidak harus ya teman-teman ya, tidak perlu mengenai sosial media kecuali LinkedIn ya teman-teman ya, ataupun Instagram. Nah tapi lihat dulu Instagram, kalau misalnya Instagram ataupun sosial media kalian mau dicantumkan ke dalam CV itu kalian posting apa dulu gitu. Jangan sampai kalian posting-posting yang tidak bagus gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian posting-posting mengenai edukasi, kalimat dari motivasi ya itu oke teman-teman ya. Kalian
bisa cantumin di situ. Tapi saya rasa sih, kalau untuk nomor kontak itu untuk kontak itu yang penting, email dan nomor telepon aja ya, teman-temannya itu udah, suatu hal yang wajib banget itu dicantumkan. Terus yang berikutnya adalah hindarin typo ya, teman-teman, typo. Jadi typo ini, sangat fatal sekali ya, teman-teman ya. Kenapa saya bilang fatal? Karena untuk saat ini untuk sorting CV, itu dilakukan menjadi 2 jenis ya, teman-teman ya. Emang nggak semua perusahaan melakukan dengan sorting-nya itu menggunakan AI ya, teman-teman ya. Jadi, kan CV ini kan misalnya masuk nih, misalnya ada job fire, belum lagi dari email gitu, belum lagi dari yang mana lagi, dari referensi gitu, itu kan banyak banget ya, teman-teman ya. Mungkin ribuan ribuan CV ya yang masuk ke HR itu, dan HR akan, melihat dan sorting gitu CV-CV sesuai, eee, yang sesuai yang atau yang diinginkan oleh perusahaan. Nah di sini, kalau misalnya sesuai dengan kalau misalnya sorting-nya dengan AI ini sebenarnya, di situ kalau misalnya CV-nya ini ya dalam bentuk PDF ataupun JPEG ya yang dikirimkan melalui email, itu bisa kita sorting melalui AI gitu. Nah, kalau misalnya sorting melalui AI ini sebenarnya yang tipe tadi itu kalau bisa hindari sekali, karena, AI itu benar-benar memprediksi, apa yang ada di dalam CV itu dan langsung menilainya gitu. Jadi, kalau misalnya kita banyak tiponya atau misalnya kalimat-kalimat kita nggak jelas, di situ pasti akan disisipkan oleh AI gitu. Mungkin kalau misalnya oleh, HRD-nya langsung yang sorting CV-nya, kalau misalnya tipe mungkin masih bisa diwajarin gitu, misalnya di AI sudah tidak bisa diwajarin lagi ya, karena nggak punya hati emang. Lalu misalnya AI yang men-sorting, tapi kalau misalnya HRD yang nge-sorting, itu HRD masih manusia dan masih punya hati juga gitu. Siapa tahu, oh ini cuma tipu sedikit gitu, tapi yang melihat, karir dan pengalaman udah oke, cukup, dan bisa di-keep sama atau bisa dipilih nih oleh HRD-nya. Terus yang berikutnya adalah kalimat yang tidak boleh diucapkan. Jadi ada baiknya sebelum kita melakukan interview itu kita harus benar-benar prepare ataupun persiapan dengan matang ya, tentunya. Kalau, yang salah satunya adalah yang pertama, ini, "Saya ingin bekerja di perusahaan ini." Nah, kalau misalnya kalimat yang ini itu jangan sampai kita sebutkan ya, teman-teman ya, jangan sampai kita, nyebutkan kalimat seperti ini. Jadi, "Saya ingin sekali bekerja di perusahaan ini karena ini." Nah, kalau misalnya terus yang kedua adalah, "Saya ingin bekerja di posisi ini atau di perusahaan ini." Nah, seakan-akan kalimat ini sebenarnya oke gitu, bagus gitu, kita bakalan ada antusias gitu, atau ada interest gitu dengan, perusahaan yang akan kita lamar. Tapi ini kayaknya, akan menjatuhkan kepercayaan diri kita sendiri ya, teman-teman ya, yang di mana, HR itu akan melihat akan melihat orang ini nih sudah putus asa gitu, kayaknya udah ngelamar kerja di mana-mana, tapi sudah nggak diterima-terima gitu. Jadi, kalimat yang, "Saya ingin jadi perusahaan ini, saya ingin sekali bekerja di posisi ini," itu, menggambarkan kalimat yang putus asa. Terus yang berikutnya adalah apakah ada tunjangan gitu. Nah, kalau misalnya awal-awal interview, ada baiknya kita jangan menanyakan, apakah ada tunjangan ataupun nanya nih sama HRD-nya, "Ada tunjangannya nggak sih untuk di posisi ini?" Gitu. Nah, diterima aja belum gitu kan, kita udah nanyain tunjangan gitu, nanyain bonus gitu. Belum tentu kita diterima gitu. Jadi hindari kalau misalnya kita mau menanyakan mengenai tunjangan ataupun, bonus dan sebagainya. Terus berikutnya adalah, seperti yang saya sudah bilang tadi gitu. Nah misalnya, ada HR-nya ini nanya gini, apakah kamu bersedia untuk bekerja di perusahaan ini dengan jam kerjanya dari pagi sampai sore dan ada lembur juga gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman jawabnya seperti ini, seperti yang saya sudah bilang tadi, Pak, jadi saya bersedia dan ini. Nah, kalau misalnya kalimat yang seperti yang sudah saya seperti yang tadi saya sudah bilang, itu kalau bisa dihindarin ya, teman-teman ya. Kalian bisa ganti kalimatnya dengan kalimat yang lebih enak lagi. Terus yang berikutnya adalah bergumam, gitu kan. Terlihat kayak kita tuh bener-bener nggak ada prepare gitu untuk nggak menunjukkan diri kita ini perfect gitu, dan nggak menunjukkan, kalau misalnya kita ini dibutuhkan loh gitu untuk perusahaan itu. Jadi jangan sampai, kita itu
diragukan gitu kedatangan kita pada saat interview gitu. Jadi usahakan, pada saat interview itu kita benar-benar harus, perfect ya teman-teman ya. Kalau misalnya ngobrol setelah interview sih oke, nggak masalah ya teman-teman ya. Misalnya, udah interview nih kan, udah interview terus ternyata yang interview itu teman teman kita juga gitu atau mungkin kakak kelas kita ataupun kakak tingkat kita dulu waktu kuliah gitu. Terus pada saat selesai interview ngajak misalnya ngobrol di kantin gitu kan gitu, ketemuan gitu, itu kan di luar jam kerja misalnya. Ya kita nggak apa-apa gitu bergumam ataupun, gitu nggak apa-apa ya temen-temen ya kalau misalnya ngobrol biasa. Tapi pada saat interview dan itu, harus mempunyai fokus dan kepercayaan yang matang, itu kita tidak boleh bergumam pada saat interview. Tapi setelah interview it's okay temen-temen ya, boleh-boleh saja. Terus yang berikutnya adalah, saya tidak memiliki pertanyaan apa-apa tentang perusahaan ini. Kalau misalnya perusahaan itu nanya nih ke kita, "Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk perusahaan ini atau kamu mau tahu nggak tentang perusahaan ini, seperti apa?" Terus kalau, ini biasanya di akhir interview ya teman-teman ya. Terus kalian, jawab, "Saya tidak memiliki pertanyaan apa-apa tentang perusahaan ini. Terima kasih banyak Pak atas interviewnya." Nah, kalau bisa, 1 ataupun 2 pertanyaan, kalian harus lontarkan pertanyaan kepada HRD yang menginterview kalian, supaya, HRD tersebut itu, tahu gitu kalau kita tuh pengen tahu nih perusahaan seperti, perusahaan ini nih, gimana gitu. Kalian bisa menanyakan salah satunya, kira-kira "Pak saya mau nanya nih, kalau misalnya saya melamar di posisi Android programming, kira-kira karir ke depannya saya di perusahaan ini bakal seperti apa ya, Pak, ya?" Itu boleh sekali ya teman-teman ya nanya seperti itu. Tapi kalau misalnya nanyanya itu benar-benar yang wajar ya teman-teman ya, jangan nanya yang, sensitif gitu. Salah satunya nanya mengenai salary gitu ya. Nah, salary itu mungkin, bisa dibahas nanti setelah pas kita mau, di interview selanjutnya atau misalnya kita mau melakukan tanda tangan kontrak. Nah, di situ kita bisa bahas mengenai salary ya teman-teman ya. Jadi untuk awal-awal interview saya rasa salary itu nggak harus dibahas, tapi kalau misalnya di H HR-nya ini atau HRD-nya ini nanya nih mengenai salary, kira-kira berapa salary yang kamu inginkan gitu. Ya teman-teman bisa jawab, mungkin untuk salary bisa dinegosiasikan nanti pada saat kalau misalnya kita udah diterima, nanti kalimatnya teman-teman bisa susun sendiri gitu. Jadi untuk salary itu kalau bisa jangan sebut nominal, eee kalau bisa jangan sebut nominal, jadi kita bisa bilang negosiasikan pada saat nanti saya sudah diterima di perusahaan ini gitu. Tapi kalau misalnya si HR ataupun HRD-nya itu memaksa nih untuk, nyebutin nih, neken nih untuk nyebutin untuk nominalnya gitu. Nah kita bisa bilang aja gitu, misalnya, salary yang saya inginkan adalah kalau misalnya untuk di posisi Android programming dengan job desk yang tadi dijelaskan oleh Bapak, saya dan berdasarkan riset yang sudah saya riset juga mengenai salary-salary dengan posisi tersebut dan pekerjaannya seperti itu, sekitar gitu ya, tidak boleh disebutkan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa, prediksi ataupun menganalisa sendiri ataupun bisa searching nih, Android programming, kira-kira berapa sih salary-nya gitu dan teman-teman juga harus pertimbangkan gitu, teman-teman udah sampai mana nih kemampuan Android-nya, atau udah jago atau masih pemula gitu. Teman-teman harus, memprediksikan gitu. Misalnya di situ, untuk pemula segini gitu kan, salary-nya untuk ini segini gitu dan teman-teman juga harus melihat nih perusahaannya. Perusahaan tersebut apakah perusahaan yang besar, apakah perusahaan yang menengah, ataukah perusahaan yang kecil ya teman-teman ya. Kalau misalnya perusahaan yang besar teman-teman bisa aja kan, standar salary dari perusahaan tersebut gitu. Teman-teman bisa riset terlebih dahulu di internet banyak sekali yang ngebahas mengenai salary gitu. Tapi tentunya pasti beda-beda dan ini karena sensitif, kalau di interview awal itu saya rasa, jangan sebutkan nominal ya. Bilang saja kita bisa negosiasikan ketika nanti saya sudah diterima di perusahaan ini atau di posisi ini. Nah, terus berikutnya adalah survei sebelum interview. Jadi, sebelum interview itu kita harus melakukan survei gitu ya, salah satunya survei mengenai lokasi perusahaan atau lokasi interviewnya, kita kira-kira, bakalan interview di mana gitu. Jangan sampai, kita nggak melakukan survei lokasi sama sekali gitu kan. Jadi yang di mana nanti bakalan nyasar ya temen-temennya kita ya, nyasar ke tempat interview dan bakal terlambat juga nantinya.
Nah, ada baiknya kita harus benar-benar survei mengenai tempatnya, mengenai lokasinya gitu. Syukur-syukur, ada teman kita di perusahaan tersebut yang bekerja di sana gitu. Kita bisa nanyakan ke teman kita, "Ini kalau misalnya, kita interview gitu dengan perusahaan ini, itu ruangannya di mana ya?" Teman-teman bisa tanyakan terlebih dahulu. Jadi, pada saat teman-teman datang ke lokasi interview, teman-teman nggak terlalu pusing gitu dan punya tujuan, target, atau tujuan yang dicari gitu, ruangannya yang mana gitu. Teman bisa Udah udah tahu sebelumnya gitu. Terus yang berikutnya adalah memahami profil perusahaan. Nah ini, karena misalnya kita kita sebagai ini ya, mungkin ya, sebagai pencari kerja yang nge-play posisi kita di mana-mana gitu, terkadang kita, acuh tak acuh gitu mengenai profil perusahaan yang akan kita interview gitu, yang akan menginterview kita gitu ya contohnya. Misalnya, ada perusahaan A mengundang untuk interview gitu, kita malah fokus ke apa ya, ke dokumen-dokumen, ke arsip-arsipnya gitu kan. Oke, sebenarnya itu nggak salah juga, tapi yang paling penting adalah kita harus memahami dulu nih profil perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu. Soalnya nanti pada saat interview ada kemungkinan, eee HRD ini bakal nanya nih, "Seberapa tahukah gitu Anda mengenai perusahaan perusahaan ini?" Gitu. Nah, di situ kalian bisa, jelaskan gitu, perusahaan ini bergerak di bidang ini, dan saya juga udah melakukan riset, saya juga pernah visit website-nya dan sosial medianya gitu. Karena saya ingin lebih tahu lagi gitu, lebih tahu lagi mengenai perusahaan ini gitu. Jadi berbagai informasi saya kumpulkan untuk memahami atau mencari tahu mengenai perusahaan ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu nih dan pahami dulu profil perusahaannya. Kita bisa cek website-nya, kita bisa cek LinkedIn-nya, kita bisa cek, sosial medianya gitu kan, dari nama perusahaan itu ya teman-teman ya. Dan dengan mencari tahu profil perusahaannya, kita juga bisa tahu nih teman-teman, kalau perusahaan ini beneran ada atau perusahaan ini beneran ngejebak doang gitu ya. Karena, banyak sekali sebenarnya, oknum-oknum yang menyalahgunakan nama perusahaan gitu ya teman-teman ya. Itu, kita harus benar-benar hati-hati untuk, hal tersebut. Jadi ada baiknya kita harus riset dulu mengenai profil perusahaannya dan lain-lain, dan kita juga tidak hanya profil perusahaan ya teman-teman ya. Nah, untuk email dan nomor telepon yang menghubungi kita juga kita harus cek dulu nih ke internet ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya nomor telepon itu ataupun email itu sering melakukan penipuan gitu ataupun, tidak bagus gitu, biasanya banyak banget orang-orang yang me-report untuk email ataupun nomor telepon tersebut gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata nomor telepon ini nggak baik nih, ya udah nggak usah kita datangin daripada kita bahaya, ataupun kalau misalnya kita kepo nih kira-kira, nipunya mau seperti apa gitu biar kita nggak berulang lagi, nanti kita harus punya prinsip juga sebelum, datang ke, suatu perusahaan. Nah yang berikutnya adalah mempelajari posisi dan deskripsi pekerjaan yang kamu lamar. Nah jadi, kalian misalnya mau ngelamar di posisi apa nih, di posisi, misalnya di posisi Lead Android Programming gitu. Kalian bisa, pahami dulu nih posisi yang sebagai lead divisi, posisi sebagai divisi Android Programming itu kerjanya harus ngapain aja gitu, harus, nyelesain apa aja gitu. Temen-temen harus pahami terlebih dahulu gitu. Terus deskripsi dari pekerjaannya juga, harus, kita paham gitu. Ya mungkin kita jago gitu ngoding Android Programming gitu, atau kita jago ngoding, Java gitu, tapi kalau misalnya kita nggak paham gitu, mengenai apa yang dikerjakan di dalamnya gitu, ataupun kita nggak ada latihan sama sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait, pekerjaan ataupun terkait divisi yang akan kita lamar gitu, itu akan, jadinya nanti kita akan tagapan gitu pada saat ditanya ditanya, HRD, kita akan pelagapan yang nanti HRD ini akan nggak yakin gitu, ini ngomong aja mungkin, kelagapan gitu kan mengenai pertanyaan seperti ini yang simpel-simpel, mungkin pertanyaan itu adalah pertanyaan yang emang bener-bener sering ataupun rutinitas yang dilakukan oleh tim-tim divisi Android gitu. Jadi kita benar-benar harus menguasain dulu gitu, dan kita bisa latihan juga gitu dengan teman-teman kita, dengan yang lain gitu. Yang berikutnya adalah membuat catatan singkat mengenai perusahaan dan latar belakang. Nah, catatan ini tadi kita bisa ambil nih dari, hasil survei kita mengenai, eee,
mengenai pengalaman dan latar belakangnya. Terus jadi sebenarnya untuk membuat catatan, mengenai pengalaman dan latar belakang ini sangat penting sekali ya tentunya. Tujuannya sih satu ya tentunya, untuk persiapan dan untuk reminder gitu, untuk pengingat kita gitu. Kira-kira mungkin kita, udah banyak nih melakukan pengalaman-pengalaman ataupun experience-experience, sebelum kita bekerja gitu. Tapi itu kita harus catat gitu, harus bikin, note atau sticky note gitu, atau bisa di handphone ataupun bisa di buku catatan kecil yang kita bawain ke mana-mana, supaya kita selalu ingat gitu, oh latar belakang kita tuh seperti ini gitu, pengalaman kita nih seperti ini gitu. Soalnya pada saat kita sebelum, interview ataupun pas, nanti interview itu tuh pasti kalau misalnya kita awal-awal pasti bakalan blank ya, tentunya bakal hilang semua apa yang akan kita bicarakan gitu. Makanya catatan ataupun note itu, penting sekali untuk persiapan pada saat kita, sebelum interview. Terus yang berikutnya adalah persiapan dokumen-dokumen. Nah, tentunya walaupun kita mungkin udah punya nih, hard copy-nya, soft copy-nya nih dalam bentuk PDF kita udah kirim juga nih, tapi kita harus persiapkan juga nih dokumen-dokumennya. Siapa tahu nanti diminta nih, arsip dokumen yang udah di-print-nya gitu, kita bisa langsung kasihkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bener-bener udah udah mateng gitu persiapannya sebelum datang ke interview, baik itu persiapan dokumen-dokumen ataupun, dari pakaian ataupun baju kita nih, kira-kira kita udah pilih dulu nih baju-baju yang pada saat nantinya akan kita pakai untuk interview. Tentunya, kalau bisa yang bajunya itu yang polos ya teman-teman ya, dan jangan pakai kaos. Kalau misalnya kita datangnya pakai jaket, jangan lupa jaket kita juga harus dilepas terlebih dahulu sebelum interview ya teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya adalah, persiapan daftar pertanyaan dan latihan, plus latihan. Jadi kalau bisa kita harus punya riset dulu ya, kita harus melakukan riset terlebih dahulu nih, kita bisa cari aja di internet ataupun di YouTube gitu, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang umum sering dilontarkan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai posisi ataupun, divisi yang akan kita tempatin di suatu perusahaan itu. Jadi kita udah punya nih, catatan-catatan ataupun, catatan-catatan atau, catatan pertanyaan yang kira-kiranya bakal ditanyakan oleh HRD pada saat interview, kita udah punya nih arsip catatannya. Dan jangan lupa, harus dipakai juga untuk latihan. Jadi jangan kita cuma nulis aja latihan enggak gitu. Jangan kita cuma ngapalin pertanyaannya, tapi jawabannya nggak kita hafalin gitu. Sebenarnya untuk persiapan daftar pertanyaan dan latihan ini cukup simpel ya teman-teman ya. Teman-teman bisa, meminta bantuan, nggak harus ke ini ya, nggak harus ke orang yang udah berpengalaman di bidangnya gitu. Teman-teman bisa meminta bantuan ke, kakaknya atau ke temennya temen gitu, atau ke siapa gitu orang-orang terdekat kalian, di situ kita bisa, minta nih, "Saya minta waktunya dong 5 menit sampai 10 menit, saya mau latihan interview," gitu. "Ini pertanyaannya nanti kamu ini gitu, kamu kasih pertanyaannya, secara random ya, nanti saya jawab," gitu. Nah, di situ teman-teman bisa latihan terlebih dahulu gitu, atau misalnya kita juga bisa latihan di cermin ya, di cermin pada saat di cermin kamar mandi ataupun di cermin di ini di cermin di kamar kita gitu, kita bisa latihan gitu, mulai dari kita duduk di mana gitu, tegap gitu, jangan ngebungkuk duduknya, terus kemudian, posisi kita juga harus siap gitu. Mungkin latihannya itu bener-bener, dari gestur juga ya tentunya, karena gestur itu sebenarnya sangat apa ya, bikin risih juga gitu, oleh interviewer ataupun oleh HR-nya gitu. Kalau misalnya kita banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang aneh gitu, misalnya garuk-garuk kepala gitu, garuk-garuk pipi gitu, itu, sangat bikin apa ya, menunjukkan kalau kita itu, grogi gitu, kalau kita itu belum siap gitu. Nah, kalau bisa posisi yang bagus itu pada saat, interview ataupun pada saat tanya jawab, tangan kita itu jangan taruh di atas meja, tapi tangan kita itu taruh di bawah meja, ataupun di apa ya, di paha kita gitu pas duduk gitu. Kita satukan gitu tangannya, kita satukan tangannya, kita saling pegang erat gitu. Ya saling genggamlah tangan kiri dan tangan kanan itu tujuannya adalah untuk penekanan, ke tubuh kita gitu. Kita memberikan power ke tubuh kita supaya kita itu siap dan ada energi gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah, latihan wawancara kerja. Nah, latihan wawancara kerja ini ya salah satunya tadi, melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pilih, yang sudah kita sorting, kita bisa
melakukan latihan ke teman kita, atau ke adik kita, atau ke mama papa kita gitu gitu, itu juga boleh. Nah tentunya, tidak hanya itu juga, intonasi juga penting ya teman-teman ya, jangan sampai intonasi kita itu datar ya teman-teman ya, jangan sampai intonasi kita itu datar nggak ada nada naik turunnya gitu, bener-bener plong kosong aja gitu, tapi mungkin lancar tapi intonasinya datar. Nah, jadi ada penekanan intonasi itu juga pada saat interview itu, menunjukkan sikap profesionalisme kita ya teman-teman ya. Nah, terus berikutnya, untuk latihan intonasi sih sebenarnya, simpel aja ya teman-teman ya, teman-teman bisa, cek di YouTube gitu latihan intonasi atau, bisa baca-baca artikel juga gitu. Teman-teman bisa ataupun teman-teman bisa melakukan mulai dari, menyebutkan a, i, u, e, o gitu, mungkin di malam hari gitu, ataupun pas mungkin kalau malu, pas, lagi sepi gitu di rumah gitu, kita teriak gitu, a, i, u, e, o gitu. Nah, itu teman-teman lakukan berulang kali gitu dan terus yang berikutnya adalah, jangan lupa tersenyum dan senyumnya jangan berlebihan gitu. Jadi kita, lihat nih, interview kita bisa latihan oke teman-teman, mohon maaf ya ada sedikit gangguan, nanti coba saya lanjut kembali. Saya izin break dulu 2 menit dengan saudara kita gitu. Tentunya untuk latihan wawancara ini kita nggak hanya cuma latihan tanya jawab aja teman-teman ya, dari gestur badan dan intonasi juga, kita harus harus latihan juga ya teman-teman ya. Jadi, kita benar-benar peragakan dengan teman kita ataupun orang-orang terdekat kita, itu kita minta waktunya nih misalnya sama kakak kita gitu, "Kak, minta waktunya dong Kak 10 menit gitu, saya pengen latihan interview gitu untuk wawancara kerja," gitu. Nah, pasti kakak kalian juga bersedia gitu. Paling kakak kalian nanya gitu, "Nanti, latihannya gimana?" Gitu. Nanti Kakak tinggal nanya aja, "Ini pertanyaannya udah saya siapin gitu, nanti Kakak tanyanya random ya," gitu, "nanti saya akan jawab," gitu. Nah, seperti itu mungkin gambaran untuk latihannya gitu. Terus, jangan lupa minta pendapat dan saran juga sama yang, ini gitu, sama yang kita ngajak latihan gitu, atau kita bisa melakukan latihan dengan teman-teman yang emang, lagi sama-sama cari kerja gitu, kita bisa gantian gitu latihannya gitu, kita bisa gantian gitu latihannya. Kalau misalnya teman-teman ikutan, workshop mengenai interview kerja, itu sama aja ya teman-teman ya. Jadi di situ tuh, paling kita diarahkan untuk selalu latihan gitu, untuk latihannya itu kita bisa menggunakan, orang-orang terdekat kita ataupun dengan cermin gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah pertanyaan. Nah, ini, pertanyaan interview atau pertanyaan pada saat interview gitu yang sering dilontarkan gitu. Nah, jadi terkadang, pertanyaan-pertanyaan simpel mungkin, tapi sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, tapi saya hanya pilih beberapa pertanyaan saja. Nah, yang mengenai pertanyaan interview itu adalah yang pertama adalah jujur ya tentunya. Kita harus jujur, apa yang kita jawab itu beneran kita bisa gitu, ataupun kalau misalnya kita nggak bisa, kita kasih alternatifnya seperti apa gitu, dan kita harus sejujur-jujurnya gitu untuk, pertanyaan-pertanyaan yang ada di interview gitu, yang nanti kalau misalnya kita nggak jujur, mungkin kedepannya nanti akan bisa jadi bumerang untuk kita sendiri ya. Nah yang pertama adalah mengenai, gambarkan diri Anda gitu. Nah biasanya kalau misalnya mengenai pertanyaan, tentang gambarkan diri Anda, kita tuh biasanya, ngejelasin nih kan, "Perkenalkan saya," misalnya, "Perkenalkan saya Dika, saya lahir di sini 2000." Perkenalkan saya Dika gitu, saya lahir di sini, terus macet-macet juga gitu. Itu kalau bisa, pertanyaan menggambarkan tentang diri kita tuh harus bener-bener udah hafal gitu, kita udah tahu gitu tentang diri kita tuh siapa gitu. Nah, kita harus menguasai, eee kita harus menguasai diri kita itu sendiri itu gimana gitu. Jadi pada saat ditanya mengenai gambarkan diri Anda, kita harus bisa, menjelaskannya itu dengan khatam ya teman-teman ya, dengan, fasih gitu. Terus jadi sebenarnya pada saat, pertanyaan mengenai gambaran diri Anda, kita nggak harus menyebutkan ya, "Perkenalkan nama saya Dika, terus, saya lahir di sini, tahun ini, bulan ini." Itu nggak perlu ya tentunya, itu makan waktu sekali. Cukup teman-teman perkenalan aja, "Perkenalkan nama saya Dika, saya hobinya ini," gitu, "saya tiap hari melakukan aktivitas seperti ini,
Nah, di situ teman-teman bisa kreasikan sendiri, dengan kalimat-kalimat yang positif ya teman-teman ya. Nah, tentunya dari sini, untuk gambaran diri itu kalau bisa teman-teman jangan nyontek ke, jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ataupun yang ada di artikel-artikel. Karena jawaban-jawaban itu jawaban yang umum ya teman-teman ya. HR itu udah sering banget, mendengar jawaban-jawaban yang umum seperti itu. Kalau bisa teman-teman berikan jawaban yang berbeda dan jawaban yang jujur dan real tentang, gambaran diri kalian. Nah, biasanya dari gambaran diri ini, berikutnya akan merembet nih. Pasti HR akan nanya nih, nanya nih mengenai kelebihan teman-teman nih. Misalnya ditanya nih, "Kelebihan kamu apa?" Gitu. Nah, kalau misalnya, kita jawab, kelebihan itu kita tunjukkan aja gitu, kemampuan kita apa gitu. Kalau misalnya kelebihan kita, kelebihan saya adalah, menguasai ini gitu, apa, Android programming dan, website programming gitu kan. Itu kita bisa tunjukkan kelebihannya. Terus kita cantumkan juga nih, jadi kita jangan cuma sebutkan kelebihan kita apa, tapi contohnya nggak diberikan gitu. Kalau misalnya kita, menunjukkan nih, kelebihan saya adalah, website programming gitu. Contohnya adalah saya udah pernah buat website di perusahaan ini, ataupun saya udah pernah buat website pada saat, plak-laring dulu, ataupun pada saat magang di kuliah ataupun di sekolah dulu gitu. Kita kasih contoh nih. Nah, kalau misalnya kita, kita harus punya juga nih, contohnya, ataupun kita bisa bawa juga contohnya. Tapi kalau misalnya, website kita udah pernah di-hosting dan dipakai gitu, itu sangat menjadi nilai plus juga ya temen-temen ya untuk, HR. Oh, ini udah terbukti gitu, ini contohnya ini. Paling nanti, website yang itu teman-teman harus benar-benar jujur ya, website itu, emang teman-teman buat sendiri ataukah kelompok, ataukah dibuatin orang lain. Kalau misalnya dibuatin orang lain, jangan jangan sebutkan contoh itu ya teman-teman ya, karena ada kemungkinan besar HR akan menelpon perusahaan yang teman-teman kasih tahu gitu. HR akan melihat dan akan, nanya gitu, "Website ini bener nggak sih dibuat oleh, Dika?" Gitu, "Website ini bener nggak sih dibuat oleh ini?" Gitu. "Oh iya bener," kalau misalnya kata perusahaannya itu bener, ya oke kalian aman. Tapi kalau misalnya kalian berbohong, itu akan jadi bumerang untuk ke depannya. Nah, terus, setelah kelebihan gitu pasti, dijawab nih mengenai kekurangan gitu. Nah, kalau misalnya, ditanya mengenai kekurangan kalian apa, kalian jangan pernah sebutkan kekurangannya itu yang merugikan, posisi ataupun divisi yang akan kalian tempati, ataupun fisik dari teman-teman sendiri. Misalnya, kekurangan saya adalah saya, ceroboh gitu dalam bekerja. Nah, itu jangan jangan disebutin ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya ditanya kekurangannya itu, usahakan kekurangannya ini bisa, tidak ada sangkut pautan dengan posisi yang, teman-teman mau lamar gitu. Misalnya teman-teman mau melamar mengenai, eee, divisi front end development gitu, mengenai website developer misalnya, teman-teman bisa website developer. Nah, teman-teman bisa sebutkan kekurangannya, kalau untuk di bidang website gitu, saya kurangnya di desain gitu, Pak, kurangnya di desain gitu. Tapi kalau untuk di logic dan, eee, untuk di logic ataupun untuk di di analisisnya saya bisa gitu, Pak. Jadi kita harus tunjukkan yang lebihnya. Misalnya kita kekurangannya di front end, tapi, kelebihan di ininya kita harus tonjolkan gitu, sehingga mungkin, itu bisa ditutupin oleh tim desain nantinya gitu kan. Ataupun kita bisa menyebutkan juga, ini yang paling umum sekali contohnya yang disebutkan itu, kekurangan saya adalah bahasa Inggris gitu. Nah di situ, tapi saat ini saya sedang develop kemampuan bahasa Inggris saya dengan mendengarkan lagu mengenai bahasa Inggris, dan menonton film tanpa subtitle juga yang bahasa Inggris gitu, ataupun, sedang kursus bahasa Inggris juga gitu. Itu bisa teman-teman, kasih gitu. Kalau misalnya kelebihan, teman-teman harus sertakan dengan contoh. Kalau misalnya kekurangan, teman-teman harus, cantumkan juga dengan solusinya apa dari kekurangan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kekurangannya, "Sebenarnya saya, orangnya pelupa, Pak, tapi saya suka membawa catatan kemana saya pergi, jadi walaupun saya pelupa, saya selalu melihat catatan saya supaya saya bisa mengingat, mengingat yang saya lupa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, itu juga salah satu
pertanyaan yang sering ya ataupun jawaban kekurangan yang sering dilontarkan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jawab seperti itu, ada baiknya teman-teman emang bener sudah ada catatannya dan udah ada teman-teman emang udah siap nih, buku catatannya itu apa aja gitu. Buku catatannya dan teman-teman catatannya poin-poin di catatannya itu emang udah lengkap gitu, udah ada gitu. Teman-teman ketika ditanya, "Coba saya mau lihat buku catatan kamu," gitu. Sebenarnya, dia hanya nggak akan melihat isinya sih, sebenarnya dia akan si HR ini akan melihat aja gitu bahwa enggak sih catatannya gitu, kalau emang benar-benar kekurangan kita itu lupa dan solusinya kita selalu membawa, buku catatan ya. Nah, terus yang berikutnya adalah, masih di kekurangan. Kalau misalnya, tadi mengenai kekurangan, bahasa Inggris gitu kan. Nah, saya biasanya nonton film bahasa Inggris. Nah, pasti ditanya nih, "Biasanya kamu nonton film apa bahasa Inggris?" Gitu, "Genrenya apa? Judulnya apa?" Itu harus, tahu juga ya, jangan kita asal tebak-tebak aja yang nanti di mana itu akan jadi bumerang sendiri untuk kita ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah apa yang diketahui tentang perusahaan ini. Jadi biasanya perusahaan itu bakalan nanya nih, "Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini?" Gitu. Nah, dengan yang sebelumnya tadi, kita sebelum, interview kita udah survei dulu, udah memahami profil perusahaan. Ketika ada pertanyaan seperti ini kita bisa jawab ya teman-teman ya, dibandingkan kita nggak tahu nih perusahaan ini bergerak di bidang apa, terus kita nanti bakal ngelamar di divisi apa kita nggak tahu gitu. Nah itu kita harus bener-bener udah ada persiapan terlebih dahulu ya teman-teman, udah sering latihan, udah punya catatan gitu, catatan poin-poin penting gitu, bukan, catatan jawaban yang nantinya akan dihafal ya teman-teman ya, tapi catatan poin-poin penting. Yang nantinya akan jadi, jawaban-jawaban gitu. Jadi kalau misalnya dihafal dari kita misalnya lihat nih, jawaban mengenai, soalnya A, kita cari jawabannya A gitu, kita hafal gitu, itu, kita pasti kelihatan banget ya teman-teman, kita menghafal jawaban itu, dibandingkan kita emang bener-bener menguasai dan paham di bidang tersebut. Terus yang berikutnya adalah, mengapa tertarik bergabung ke perusahaan ini? Nah, di situ juga, teman-teman harus tahu alasannya kenapa. Mungkin kalau misalnya, mungkin saya kasih contoh, alasannya adalah seperti ini. Mengapa, tertarik bergabung di perusahaan ini? Karena di perusahaan ini, membutuhkan Android programmer, kebetulan saya juga, sudah berpengalaman di dunia programming Android gitu. Di situ teman-teman bisa jelaskan nih, dari yang perusahaan butuhkan dan kemampuan teman-teman itu harus bisa, seimbang gitu. Jadi sebenarnya simpelnya seperti ini, antara interview dan job seeker itu mencocokkan persamaan ya teman-teman, mencocokkan persepsi ataupun saling menutupi ya teman-teman ya, saling melengkapi gitu ya, untuk yang nantinya, pada saat direkrut gitu pada saat direkrut di perusahaan tersebut dengan tujuan bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Terus yang berikutnya adalah prestasi yang telah diraih dalam karir gitu. Nah, teman-teman bisa sebutin prestasi-prestasinya, tapi nggak harus semua prestasi dari SD sampai lulus kuliah teman-teman harus sebutin gitu. Teman-teman cukup sebutkan 3 prestasi unggulan dari teman-teman saja gitu ya, ataupun 3 prestasi terbaru yang emang benar-benar sesuai ataupun cocok dengan divisi yang teman-teman akan lamar gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah berapa gaji yang diinginkan. Teman-teman bisa alihkan gaji yang diinginkan ini dengan untuk masalah gaji nanti kita bisa negosiasikan kalau saya sudah diterima di perusahaan tersebut gitu. Ingat untuk masalah salary itu jangan sampai kita sebutkan, nominal gitu, tapi kalau misalnya kecuali kita dipaksa gitu untuk nominalnya berapa gitu, kita bisa targetkan, untuk nominalnya, tapi kita jangan asal tebak-tebak ya. Berdasarkan riset yang saya sudah cari di internet gitu ataupun, saya juga udah cek-cek, mengenai ini, dengan kemampuan saya untuk saat ini, nominal yang ingin saya ajukan adalah sebesar sekian gitu untuk salary gitu. Tapi kalau misalnya untuk salary itu nanti kita bisa diskusikan di tanda tangan kontrak ya teman-teman ya. Jadi jangan di awal itu, ditanya gaji kita langsung sebutin, "Saya pengen sekian sekian," gitu. Saya pengen sekian gitu, kita tentukan budgetnya itu, sangat salah sekali ya teman-teman ya. Kalaupun kita mau menentukan, menentukan apa ya, menentukan
dengan nominal, kita, ada iming-iming terlebih dahulu atau kita ada introduction terlebih dahulu mengenai, negosiasi dulu ya teman-teman ya. Jadi salary-nya itu bisa dinegosiasikan gitu. Jangan juga kita, memintanya terlalu rendah gitu ya. Kita harus melihat standar perusahaan tersebut bisa memberikan berapa gitu untuk kontribusi yang kita berikan kepada perusahaan. Terus yang berikutnya adalah apakah ada pertanyaan untuk kami, ini saya selalu tegaskan. Nah, kalau misalnya kita ditanya mengenai pertanyaan untuk perusahaan, kalau bisa kita nanya ya teman-teman, ini 1 atau 2 pertanyaan kita wajib nanya untuk perusahaan tersebut. Kita misalnya datang ke perusahaan itu kan kita butuh pekerjaan gitu, perusahaan tersebut juga butuh, orang yang mau bekerja di situ kan. Nah makanya, HRD nanya ke kalian, kalian juga wajib nanya ke HRD gitu. Tapi pertanyaannya adalah, pertanyaan yang benar-benar, apa ya, yang benar-benar berkualitas gitu. Misalnya contohnya, kalau misalnya saya bekerja di sini di divisi, Android programmer gitu, dikarenakan saya juga baru lulus, apakah ada pelatihan terlebih dahulu pada saat, saya masuk gitu, misalnya 1, 2 minggu ataupun 1 bulan pertama gitu. Nah, nanti HRD-nya akan jawab gitu, ataupun, kita bisa nanya juga mengenai, kira-kira kalau misalnya saya bekerja di posisi saya saat ini, untuk jenjang karir saya ke depannya bagaimana gitu. Kita bisa nanyakan seperti itu ya contohnya. Jangan kita malah nanya, apa ya, nanya pertanyaan yang emang tidak harus ditanyakan gitu ya teman-teman ya. Misalnya, kira-kira, misalnya contoh pertanyaan yang tidak harus ditanyakan seperti ini, kira-kira, untuk proses selanjutnya kapan ya Pak ya saya bisa dipanggil kembali atau saya bisa diterima kerja di sini gitu, itu jangan sampai sekali kita sebutkan, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu kita, merendahkan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Anggap, pertanyaannya itu adalah, pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya untuk kita itu yakin gitu, supaya mereka itu nganggap kita ini bener-bener dibutuhkan gitu oleh mereka gitu. Nah, buatlah, momen ataupun kesan pada saat interview. Karena sebenarnya masalah mengenai kalian itu emang beneran jago di Android programming gitu, ataupun jago di, website development gitu, itu masalah belakang ya teman-teman ya. Yang penting pada saat interview awal itu kalian berikan momen yang pas terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum jago-jago banget, mungkin setelah awal masuk, bekerja gitu, ada pelatihan terlebih dahulu gitu ya. Nah jadi, intinya, raih ataupun dapatkan hati dari HRD ini pada saat interview, berikan kesan yang berkesan gitu. Nah terus berikutnya juga ada, pertanyaan yang sebenarnya itu, ini ya, sebenarnya itu kita bisa jawab ataupun bisa ganti gitu pertanyaannya gitu, atau kita bisa tanyakan balik gitu. Misalnya, mengenai pertanyaan dengan hobi gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya hobi gitu ya, kita jangan jawab kita nggak punya hobi apa-apa gitu ya. Misalnya, HRD nanya, kira-kira kalau misalnya di waktu selain bekerja, apa aktivitas kalian di rumah ataupun aktivitas apa yang sering kamu lakukan gitu? Atau karena sekarang pada saat pandemi, pada saat masa susah, kalian atau kamu, ngapain gitu di rumah gitu? Nah, kita bisa jawab, pada saat pandemi ini kita jadi begini Pak, pada saat pandemi ini, saya biasanya menghabiskan waktu saya dengan belajar di internet, dengan mengikuti, webinar-webinar, seminar online gitu, ataupun workshop-workshop online gitu, yang di mana dengan saya mengikuti kegiatan tersebut, waktu yang saya habiskan sehari-harinya tidak sia-sia gitu. Jadi saya selalu belajar, setiap harinya saat pandemi ini gitu. Ataupun teman-teman jangan jawab, "Saya tidak punya hobi Pak, saya kalau misalnya nggak ada kerja ya udah saya tidur," gitu. Di situ, HRD akan melihat apa ya, nanti pas bekerja gitu, jadi seakan-akan kita tuh jadi sebenarnya kayak gini teman-teman, ada tipe orang itu
yang kalau misalnya, nggak ada kerjaan, dia tuh pasti cari kerjaan gitu. Ada juga tipe orang yang kalau misalnya nggak ada pekerjaan, dia bakalan diem aja gitu. Ada kerjaan dikerjain, nggak ada kerjaan ada kerjaan dikerjain, nggak ada kerjaan diem aja, nggak nanya, nggak apa gitu. Tapi ada juga orang yang kalau misalnya ada kerjaan dikerjain, ketika nggak ada kerjaan, dia nanya gitu, "Kira-kira ada yang bisa saya bantuin nggak?" Gitu, dengan teman-temannya di kantor ataupun ke atasan dia gitu, kalau pekerjaan dia udah selesai gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah interview, ada baiknya kita mengucapkan terima kasih. Jadi setelah interview kita, jabat tangan yang interviewnya, kita ucapkan terima kasih dan kita juga bisa mengucapkan terima kasih ini, nggak pada saat interview saja ya teman-teman ya. Kita juga pas kita pulang ke rumah, terus kita, mungkin pas udah nyampe kita istirahat dulu sebentar, kita berikan email ucapkan terima kasih gitu. Nah, untuk isinya teman-teman bisa riset sendiri dengan kalimat-kalimat teman-teman. Intinya kita memberikan ucapan terima kasih ataupun pesan setelah interview gitu. Nah, biasanya kalau misalnya setelah interview itu kita dijanjikan, nanti, 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan hasilnya saya kabarin ya. Nah, di situ, teman-teman kalau misalnya udah dikasih janji seperti itu, teman-teman harus follow up gitu. Misalnya dalam 1 minggu, belum di-follow up, belum ada kabar gitu, dalam 2 minggu nggak ada kabar gitu. Nah, di hari kedua minggu yang dijanjikan oleh, interviewer ataupun oleh HR gitu, teman-teman bisa tagih gitu melalui, email gitu. Teman-teman bisa follow up kembali gitu untuk, jawaban, diterima atau enggaknya, itu nggak apa-apa, teman-teman bisa tanyakan seperti itu. Karena itu emang udah menjadi hak ataupun, kewajiban, udah menjadi hak dan udah menjadi hak teman-teman untuk bertanya gitu. Jadi nggak ada masalahnya teman-teman kalau, mereka udah menjanjikan 2 minggu lagi nanti saya akan kabarin hasilnya gitu. Tapi sebenarnya ada juga, HRD ini yang benar-benar, sebelum 2 minggu udah kasih gitu, bahkan mungkin baru 3 hari 3 hari atau 4 hari ketika hasilnya udah keluar, langsung dikabarin ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah kita harus buat juga evaluasi notnya. Kita bisa bikin, catatan di, buku catatan kita gitu kan, ataupun di binder kita gitu, ataupun di handphone gitu. Ataupun kita bisa bikin, tabel evaluasi gitu, yang di mana isi dari tabel evaluasi itu adalah ada tanggal interviewnya kapan, terus, instansinya di perusahaan mana, interviewnya siapa kalau kita tahu gitu, terus yang berikutnya adalah keterangannya. Nah, di keterangannya kita bisa tuliskan gitu, kita udah sampai proses mana nih di perusahaan ini. Soalnya kan kalau misalnya job seeker itu kan ataupun pencari kerja itu kan kita nggak nge-play CV kita di satu perusahaan aja gitu. Atau kita nggak interview di satu perusahaan aja gitu, kita, sebagai job seeker yang aktif kan, kita bakalan play ke berbagai macam perusahaan gitu ya teman-teman ya. Di situ kalau misalnya kita tiba-tiba ditelepon, dari perusahaan ini, kita malah nanya, "Oh ini perusahaan mana ya Pak ya?" Gitu. Padahal perusahaan itu mau ngerekrut kita gitu untuk, jadi karyawan mereka gitu. Kita malah nggak tahu gitu perusahaan yang kemarin itu kita interview itu perusahaan mana. Jadi, penting sekali itu, catatan-catatan mengenai perusahaan dan keterangan interview, ataupun, keterangan diskusi kita dengan perusahaan tersebut itu udah sampai mana ataupun interviewnya udah, sampai step mana gitu. Kita harus tahu itu teman-teman ya. Nah, terus berikutnya, kalau misalnya, balik lagi ke follow up. Nah, kalau misalnya kita follow up nih, ternyata nggak ada kabar kita bisa follow up-nya itu di hari weekday ya teman-teman ya, jangan di weekend. Kita follow up-nya di hari weekday pagi gitu, bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu, di pagi hari gitu. Kita bisa follow up-nya di hari weekday di pagi hari. Terus kalau misalnya untuk follow up kita udah 4 kali atau 5 kali follow up nggak ada jawaban, ya udah kita harus move on ya teman-teman ya. Kita jangan terlalu berharap di perusahaan tersebut, eee, karena emang banyak oknum-oknum yang, HRD-nya itu nge-PHP-in kita ya teman-teman ya, misalnya janjinya 2 minggu, tapi setelah 2 minggu nggak dikabar-kabarin atau sampai 1 bulan nggak dikabar-kabarin. Jadi kita harus bisa move on dari perusahaan tersebut ya teman-teman ya. Siapa tahu mungkin, kalau misalnya kita udah move on kan kita nggak terlalu berharap juga dengan perusahaan tersebut, so perusahaan
di Indonesia ataupun di daerah kalian itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak harus perusahaan yang dalam bentuk PT, bisa perusahaan dalam bentuk lembaga dan lainnya itu banyak sekali. Jadi, jangan berkecil hati dan jangan berharap, di satu perusahaan aja ya teman-teman ya. Nah mungkin aja kalau misalnya kita udah berapa bulan kemudian nih, kadang suka ada nih HRD yang menghubungin kita lagi nih, "Untuk hasil interviewnya kamu diterima ya bekerja di sini, kamu harus nyiapin, dokumen-dokumen yang lalu." Nah kita bisa aja, kita malah sebaliknya gitu, kita malah malah nge-PHP-in HRD-nya gitu. Karena kita udah bekerja di perusahaan yang lain gitu, ketika mereka, nawarin pekerjaan ketika mereka menerima lamaran kita sebelumnya. Oke mungkin, singkat saja dari saya karena udah sore juga dan di sini juga karena sinyalnya kurang baik itu karena hujan, jadi mungkin kita akan lebih diskusi aja kalau misalnya mau kita paling lebih ke arah tanya jawab aja kira-kira dari teman-teman, mau nanya apa nih atau mau apa nih kira-kira yang mau didiskusikan itu bisa langsung di chat publik yang ada di Bisa Tampil ataupun di YouTube Tupai by Bisa juga, nanti saya cek juga yang dari YouTube apakah ada pertanyaan. Oke, saya cek juga ya yang di YouTube kira-kira ada pertanyaan nggak. Oke, paling, coba teman-teman, kirim dulu pertanyaan-pertanyaannya apa, nanti coba kalau misalnya udah ada beberapa pertanyaan, nanti saya jawab. Saya mau istirahat dulu sebentar 1, 2 menit ya. Pertanyaan yang pertama itu, saya ingin bertanya bagaimana contoh kalimat yang tepat, HRD chat ke kita pertama kali sejak apply bahasa lanjut, tapi sedang tidak bisa balas chat dan membahas lamaran tersebut dengan cepat gitu. Oke, sebenarnya, kalau misalnya HRD itu dia nge-chat gitu, kita nggak harus buru-buru gitu. HRD juga pasti tahu gitu, waktu kesibukan interviewnya gitu. Jadi kita nggak harus benar-benar on target gitu. Ya telat-telat sedikit nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Misalnya, HRD nge-chat di jam berapa ya, misalnya HRD nge-chat di jam 8 pagi gitu. Kita jawab di jam 10 juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, telat-telat sedikit gitu. Asal jangan telatnya itu sampai berhari-hari gitu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah intinya seperti ini ya, kalau misalnya kita nggak berhalangan nih, nggak bisa datang nih, ataupun dapat telepon malah dari HRD-nya. Langkah pertama langkah pertama itu kita jangan panik ya teman-teman ya, kita harus tetap tenang gitu. Terus yang berikutnya adalah, kalau misalnya melalui, SMS tadi gitu atau misalnya chat tadi, kita bisa, segera menghubungi pihak HRD gitu. Terus kemudian jelaskan situasinya kenapa nggak bisa datang gitu ya. Terus, kita berikan nih alasan-alasan yang benar-benar masuk akal gitu, kenapa nggak bisa datang gitu kan.
Tapi kalau misalnya, ini ya, kalau misalnya kita alasannya tepat gitu, HRD juga pasti akan memaklumin gitu ya teman-teman ya. Dengan catatan sebenarnya satu ya teman-teman, HRD itu panggil kalian gitu, karena CV ataupun lamaran yang kalian apply di situ gitu, itu tuh, dibutuhkan gitu sama perusahaan gitu. Jadi, mereka juga nggak akan terlalu memaksa banget gitu, paling bisa reschedule jadwal dengan jarak nggak terlalu dengan, jarak nggak terlalu jauh gitu waktunya, misalnya, pagi ke, besoknya gitu misalnya. Misalnya dipanggilnya itu tanggal 8 gitu, kita bisa datangnya tanggal 9 gitu, karena alasannya ini gitu, saya masih di luar kota ataupun, ada urusan pribadi di kampus gitu, lagi ngurusin CAPS tiga jari gitu kalau misalnya baru lulus ataupun apa, itu kita harus bener-bener jelas dulu ya teman-teman ya. Intinya, alasannya itu kenapa kita nggak bisa datang gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa datang karena, apa ya, karena ada janji dengan temen gitu ya, ya sama aja ini ya teman-teman ya, sama aja kalian emang bener-bener nggak niat gitu untuk datang interview gitu. Tapi, kasusnya beda lagi kalau misalnya Nah, kasusnya beda lagi nih teman-teman ya. Kalau misalnya, sebagai job seeker-nya ataupun sebagai pelamar pekerjaan, kita nge-apply CV itu kan banyak ya teman-teman ya, di perusahaan A, B, C, D, E, dan seterusnya gitu. Tiba-tiba di hari yang sama tiba-tiba di hari yang sama, itu kita dipanggil interview yang misalnya di perusahaan A itu jam 8, di perusahaan B itu jam 8 pagi juga gitu. Nah, kita harus pertimbangkan terlebih dahulu nih, kita mau pilih mana nih? Mau pilih perusahaan A atau mau pilih perusahaan B? Kita lebih tertarik ke perusahaan A atau lebih tertarik ke perusahaan B gitu. Pasti kita, punya ini ya, punya pilihan tersendiri gitu, walaupun mungkin itu pilihannya berat gitu. Nah, kalau misalnya kita tertarik ke perusahaan A gitu, kita pilih aja dulu perusahaan A gitu. Tapi kalau misalnya kita tertarik ke perusahaan B, kita pilih dulu perusahaan B gitu. Nanti perusahaan yang nggak kita pilih, kita bilang aja gitu, "Pak, boleh nggak kalau misalnya waktunya, di-reschedule gitu jamnya gitu, menjadi jam, 11 siang gitu, atau jam 1 siang gitu, atau di besok harinya gitu Pak, di jam yang sama. Kebetulan saya hari ini sedang ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi, ya teman-teman nggak apa-apa lah, apa ya, nggak apa-apa teman-teman, seperti itu, yang penting, jangan mengecewakan nih antara perusahaan A dan perusahaan B nih. Kalau misalnya dari perusahaan B itu nggak ngasih toleransi, ya udah nggak apa-apa, yang penting perusahaan yang pertama kita pilih tadi, kita nggak sia-siakan waktu gitu. Jangan sampai kita, 2 perusahaannya ini kita beralasan gitu semuanya gitu ya. Kita harus pilih ya teman-teman ya, harus pilih salah satu perusahaannya gitu. Kita nggak bisa datangin ke 2 perusahaan, kalau bisa pilihan yang keduanya tadi kita minta reschedule, jadwal gitu ya teman-teman ya, untuk, melakukan tahapan interview gitu. Tentunya kita dengan gunakan ini juga ya teman-teman ya, alasan yang jelas terlebih dahulu gitu. Jangan, kita asal ini aja gitu, asal sebut alasannya aja. Terus yang berikutnya juga kita harus pilih waktu yang tepat gitu. Kita mau reschedule di hari yang di besoknya di hari yang sama atau yang berbeda gitu. Kita harus konsisten, harus tepat waktu gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita, kita janjiin adalah, sekian, ya sekian gitu. Tentunya perusahaan akan memaklumi kalau misalnya kita cuman, telatnya 1 hari ataupun 2 hari, yang penting ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum interview dibandingin, nggak ada konfirmasi sama sekali gitu. Nah itu, HRD juga pasti bakalan nggak akan tindak lanjutin gitu. Kalau misalnya kita berhalangan, kita bisa konfirmasi terlebih dahulu, kita kasih tahu halangannya itu apa gitu. Terus nanti, besoknya follow up lagi gitu pagi-paginya, misalnya kita janji jam 10 gitu, "Pak, untuk hari ini, sesuai dengan jadwal yang reschedule kemarin, saya mau datang ke perusahaan ini," gitu. Itu boleh teman-teman ya, boleh banget itu, follow up, jadwal reschedule-nya atau reminder gitu. Terus yang berikutnya adalah, saya ingin bertanya berapa lama waktu yang ideal, jika kita ingin apply kembali di perusahaan yang sama, tapi dengan posisi yang berbeda dengan kondisi apply yang pertama sudah di-inform, pastikan tidak lanjut. Oke, kita harus bisa mengevaluasi dulu gitu, misalnya, seperti ini ya,
kita pertama ngelamar di eh misalnya kita melamar di full stack web programming misalnya. Oke, yang pertama kita melamar full stack di web programming. Ternyata di full stack web programming ini kita belum nggak usah di full stack lah, di front end web programming gitu. Misalnya di front end web programming. Nah, di situ waktu interview ataupun waktu seleksi sebelumnya itu kita harus tahu gitu. Kira-kira apa sih yang salah dari seleksi kemarin itu? Makanya kita harus punya catatan gitu ya di masing-masing interview itu. Misalnya di interview ini waktu bulan lalu atau waktu tahun lalu saya gagal itu di tes psikotes gitu atau tes di ini gitu apa di tes pekerjaannya gitu, tes pemrogramannya gitu, bikin CRUD gitu kita nggak bisa gitu kan. Ya udah di situ kita untuk nge-apply pokoknya untuk nge-apply berikutnya kita harus benar-benar pahami dulu kesalahan kita sebelumnya itu kenapa gitu. Nah, untuk nge-play berikutnya itu kita bisa play lagi di saat untuk berikutnya itu kita bisa play lagi pada saat perusahaan tersebut itu membuka lowongan pekerjaannya lagi gitu. Oke, di situ kita nggak apa-apa nih nge-apply di 2 kali yang di tempat yang sama 2 kali dengan posisi yang berbeda gitu. Tapi kita harus, pahami gitu atau bahkan sebenarnya di posisi yang sama juga, itu nggak apa-apa gitu. Soalnya pasti, HR-nya juga mungkin akan memberikan kesempatan, "Oh ini, peserta yang ini nih kemarin tuh kesalahannya karena ini sih seingat saya," gitu kata HR. Oke lah saya akan coba berikan kesempatan satu kali lagi untuk, tes lagi gitu, siapa tahu dia udah ada evaluasi dan udah belajar terlebih dahulu gitu. Oke di situ, kita bener-bener harus persiapan dan persiapannya itu harus lebih matang dibandingin persiapan sebelumnya gitu. Karena kenapa? Karena pada saat kita dikasih kesempatan untuk interview kedua gitu, itu kesempatan yang jarang sekali, interview kedua gitu, kita udah ada evaluasi dulu untuk, kesalahan-kesalahan kita sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya waktu sih, waktu kalau menurut saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mendesak banget, jangan terlalu mendesak dan jangan terlalu mepet juga ya temen-temen ya. Misalnya kita, baru ditolak di hari ini gitu, minggu depan ada buka lowongan lagi, kita lamar lagi, itu terlalu mepet ya temen-temen ya. Minimal 1 bulan lah untuk, kita ngelamar lagi di perusahaan itu, kalau misalnya emang perusahaan itu masih, membuka lowongan gitu. Tentunya dalam 1 bulan ini, kita harus mengevaluasi dulu kira-kira pada saat interview sebelumnya, itu kekurangannya ke mana gitu, atau kekurangannya di tes, psikotes ataukah di tes yang lainnya gitu, ataukah pada saat, tes terakhirnya gitu, yaitu mengenai tes job desk yang akan kita kerjakan gitu. Misalnya kita disuruh ngerjain project apa gitu, dikasih project nih, project-nya singkat, kamu harus kerjain ya, seminggu gitu, harus selesai, nanti saya cek hasilnya gitu. Nah, terus untuk interview kan sebenarnya nggak cuman oke, jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya mau nge-apply di perusahaan yang sama, kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum kita nge-apply lagi gitu. Jadi, jangan sampai kita nggak ada evaluasi ataupun nggak ada persiapan yang lebih matang dari
sebelumnya ya tontonnya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari YouTube mungkin boleh? Evaluasi terlebih dahulu sebelum kita. Oke, baik, teman-teman kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk mengenai menghadapi interview ini karena sebenarnya kita nggak butuh apa ya nggak harus penjelasan yang panjang lebar untuk interview itu. Intinya adalah kita harus benar-benar melakukan persiapan yang matang dan harus sering-sering latihan ya teman-teman ya. Kalau dan harus sering-sering latihan serta kita harus menguasai pertanyaan-pertanyaan yang ketika nanti akan dilontarkan kepada kita gitu ya. Misalnya mengenai yang penting adalah pertanyaan mengenai posisi yang akan kita tempatin gitu. Jadi kita harus benar-benar khatam gitu untuk menjelaskan kira-kira posisi seperti apa yang harus kita tempatin, terus pertanyaannya kira-kira akan mengarah seperti apa aja gitu. Nah intinya seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau ke arah lebih teknis gitu atau misalnya ke desain ataupun ke ke programmer gitu, kita harus mempunyai portofolio gitu untuk mendukung pekerjaan yang akan kita lamar gitu. Kalau misalnya kita belum punya portofolio dengan perusahaan lain gitu atau kita belum pernah mengerjakan yang lain, kita bisa membuat portofolio untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya kita bikin website mengenai profil dari kita sendiri gitu. Itu salah satunya boleh juga ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Sekian mungkin terima kasih dari saya. Nanti kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut, boleh di siaran ulang dari ini ya, dari webinar webinar hari ini. Terima kasih semuanya yang udah datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.